Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali di dalam ibadah pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk minggu yang Tuhan sudah berkati kami sehingga kami bisa ibadah pada saat ini, walaupun secara online. Tuhan urapi kami untuk kami bisa mendengarti firman-Mu dan kami bisa bertumbuh melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam minggu Advent, saya mengajak pada hari ini kita untuk merenungkan kebenaran firman. Telah lahir bagimu juru selamat. Mari saya mengajak kita untuk membaca firman Tuhan di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, lalu kata malaikat itu kepada mereka, yaitu para gembala yang ada di padang pada waktu itu, janganlah takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, pada waktu Tuhan Yesus lahir, malaikat Tuhan memberitakan ini kepada para gembala yang ada di padang, bahwa telah lahir juru selamat bagi seluruh bangsa. Bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara, bagi kita semua, juru selamat. Mungkin di antara kita ada yang bertanya, mengapa saya harus diselamatkan? Memangnya apa yang saya perbuat? Saya diselamatkan dari apa? Sebelum kita menjawab bagian ini, saya mengajak kita untuk melihat kesaksian hidup dari seorang yang bernama Louis Jordan. Ia adalah warga negara Amerika. Pada tanggal 23 Januari 2015, ia pergi melaut sendirian untuk memancing. Di tengah-tengah laut sendirian tiba-tiba datang angin tufan dan badai. Sehingga singkat cerita saudara, tiang yang menopang layar kapalnya dia itu patah dan tenggelam. Dan akhirnya kapalnya dia tidak seimbang lagi, menjadi terbalik, saudara. Bayangkan, di tengah lautan sendirian. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya lagi, saudara. Dia hanya bisa berharap ada pihak penjaga pantai yang akan datang untuk menyelamatkan dia. Orang tuanya menunggu dia selama 1-2 hari, tidak pulang-pulang. Sampai 1 minggu, saudara. Baru orang tuanya melapor kepada pihak berwenang bahwa anaknya telah hilang. Singkat cerita, mereka kemudian pihak berwenang bersama-sama mencari keberadaan Louis Jordan ini. Selama 10 hari tidak diketemukan, saudara. Akhirnya dinyatakan hilang. Tentunya menjadi kepedihan yang besar bagi orang tuanya bahwa anaknya hilang di tengah-tengah lautan. Saudara, sementara Louis Jordan ini masih bertahan hidup dengan makanan kaleng yang ada di kabin kapalnya. Dia terus bertahan dan dia terus berharap dari pihak luar ada yang datang untuk menyelamatkan dia. Sampai 1 bulan, saudara, sampai makanan kalengnya habis. Namun puji Tuhan, pancingnya masih ada. Dia berusaha untuk menyambung hidupnya melalui memancing. Singkat cerita, selama kurang lebih 66 hari, datanglah kapal kargo melihat dia terapung-apung dan menyelamatkan Louis Jordan ini. Ketika dia diwawancarai, dia mengatakan setiap hari dia berdoa minta kepada Tuhan untuk bisa menyelamatkan dia. Dan dia membaca Alkitab yang dia bawa ada di kabin kapalnya pada waktu itu. Setiap hari dia berdoa, baca Alkitab, sampai Tuhan mendengarkan doanya. Dan tiba waktunya dia bisa diselamatkan. Saudara,
Apa yang dialami oleh Louis Jordan ini, kalau saya katakan secara rohani, itu mirip dengan kita, orang berdosa. Saudara, sadarkah engkau bahwa semua kita sedang terapung-apung di samudera dosa, di tengah-tengah lautan, saudara, menuju kepada kebinasaan. Kita ini, sekitar kita, kanan kiri atas kita semua dosa, lautan dosa. Kita mau binasa, saudara, seperti Louis Jordan ini. Kita manusia diciptakan bukan untuk binasa. Kita diciptakan untuk hidup kekal. Namun badai dosa yang menghampiri Adam dan Hawa dan kita itu membuat kita manusia terancam mati di dalam api kekekalan neraka, saudara. Kebinasaan, kita terancam, saudara. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17, di situ Tuhan telah berfirman kepada manusia. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, yaitu di Taman Eden. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Dan apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa? Dia melanggar, dia makan buah baik dan yang jahat, dan akhirnya dia harus berhadapan dengan ancaman kematian kekal. Saudara, Tuhan sudah nyatakan itu, dan kita semua adalah orang berdosa. Kita semua adalah keturunan dari Adam dan kita melakukan kejahatan. Dosa di dalam bahasa Yunaninya itu adalah hamartia, yang memiliki arti meleset dari sasaran. Kita semua meleset dari sasaran kehendak Tuhan. Tuhan maunya A, kita B. Tuhan maunya B, kita lakukan C. Tuhan maunya C, kita lakukan D. Jadi saudara, kita itu semua adalah hamartia. Semua kita itu seperti Louis tadi, bagaikan Louis tadi, terapung-apung di tengah-tengah lautan dosa. Kita semua hamartia. Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa, tidak ada yang tidak. Semua kita tanpa terkecuali, baik besar, kecil, tua, muda, kaya, miskin, semuanya kita telah hamartia, melenceng, meleset dari sasaran Allah. Kita telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita terapung-apung di samudera raya yang mengerikan itu, yang membawa kepada kematian kekal. Semua kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu sekarang kita tahu bahwa kita perlu untuk diselamatkan. Dari apa itu? Dari kebinasaan itu tadi. Kita telah hamartia, melenceng, meleset dari sasaran yang Tuhan inginkan. Kita hidup menurut kehendak hawa nafsu kita sendiri. Kita sekarang perlu diselamatkan dari ancaman kebinasaan api neraka yang mengerikan itu, Bapak Ibu Saudara. Mengapa saya harus diselamatkan? Karena memang kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dari lautan samudera dosa itu, Bapak Ibu Saudara. Kita nggak bisa. Seperti Louis Jordan tadi, dia terapung-apung di tengah lautan. Dia tidak bisa menyelamatkan diri, dia tidak tahu arah lagi. Saudara, jarak dia dengan pantai Louis Jordan itu 300 km, saudara. Bayangkan. Mau berenang 300 km, saudara. Berenang 500 meter saja udah kehabisan tenaga, saudara. Ini 300 km. Mau menyelamatkan diri bagaimana dengan kekuatan sendiri? Apalagi secara rohani kita di lautan dosa. Manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Saudara, kita harus diselamatkan.
Jadi kita harus diselamatkan. Ada pihak luar yang datang untuk menyelamatkan kita. Pihak yang tidak kena dosa. Pihak yang tidak kena dosa. Siapa itu? Yaitu Yesus Kristus. Saudara, mungkin kita ada yang berkata, saya baik-baik saja. Saya bukan orang jahat. Saya bukan mencuri. Saya bukan perampok. Saya tidak berbuat dosa. Saya baik-baik saja dan saya tidak butuh diselamatkan. Karena saya tidak ada di samudera dosa. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang berkata seperti itu. Benarkah saudara bukan orang berdosa? Firman Tuhan berkata di dalam Matius 5 ayat 21-22. Tuhan Yesus berkata, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Konsep kita membunuh, merampok, mencuri itu sudah adalah dosa, hamartia. Namun Tuhan Yesus berkata, lebih dalam lagi tentang makna hamartia itu tadi. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Saudara, ternyata marah saja itu sudah sama dengan membunuh, saudara. Kamu harus dihukum, kata Tuhan Yesus. Selanjutnya Tuhan Yesus berkata, siapa yang berkata kepada saudaranya, kafir, kamu orang berdosa, kamu berontak kepada Allah. Kita ngatain orang lain sebagai orang berdosa, kafir, saudara. Harus dihadapkan kepada mahkamah agama. Saudara, padahal kita bukan perampok, kita bukan pencuri. Kita hanya cuma ngatain orang sebagai orang berdosa, orang lain sebagai orang kafir. Kita sudah hamartia, saudara. Kita sudah melenceng, meleset dari sasaran yang Tuhan inginkan. Dan siapa yang berkata jahil kepada saudaranya, bodoh kamu, bego kamu, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Saudara, siapa yang bisa luput dari dosa seperti ini? Kita semua orang berdosa. Apa yang kita katakan, saudara, walaupun nampaknya ya biasa saja, itu sudah mengkategorikan kita sebagai orang yang hamartia. Orang yang ada di lautan samudera dosa itu, dan kita perlu diselamatkan. Kita ini orang berdosa. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan pada ayat 27-28. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina, sudah hamartia dengan dia di dalam hatinya. Jadi saudara, proses yang di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, jahat, kamu sudah hamartia, saudara. Kamu sudah hamartia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah orang berdosa. Kita semua sudah melenceng, meleset dari sasaran yang Tuhan inginkan. Dan kita perlu diselamatkan. Kita nggak bisa selamatkan diri kita sendiri. Kita perlu Tuhan Yesus Kristus yang berasal dari luar, yang tidak berdosa itu untuk menyelamatkan kita. Satu hari orang-orang Farisi, ahli Taurat, membawa kepada Tuhan Yesus perempuan yang kedapatan berzina. Dan mereka hendak memaksa Tuhan Yesus untuk melempari wanita ini dengan batu sampai mati berdasarkan hukum Musa. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Bayangkan saudara, siapa yang tidak di situ, ya, orang-orang yang di situ yang tidak berkata kepada perempuan ini kafir. Karena semuanya pasti ketika membawa wanita itu sudah mengatakan ini orang kafir, ini orang berdosa, ini orang jahil. Jadi saudara, mereka sudah masuk kategori orang berdosa. Dan ketika mereka menyadari itu, satu demi satu mereka pada pergi.
Saudara, semua kita orang berdosa. Dan kita butuh diselamatkan. Kalau tidak, kita berakhir di dalam api neraka. Kematian yang kekal, kebinasaan itu. Kita membutuhkan Yesus Kristus. Kita membutuhkan juru selamat. Paulus menyadari itu, saudara. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia membutuhkan Yesus Kristus. Sehingga dia berkata, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus betul-betul menyadari bahwa Yesus Kristus adalah juru selamatnya. Saudara, kita membutuhkan Yesus. Kita membutuhkan pihak dari luar untuk menyelamatkan kita dari dosa kita, yang terus-menerus menuduh kita, menghantui kita setiap hari. Kita merasa diri kita sebagai orang yang jahat. Kita merasa diri kita adalah orang yang tidak baik. Kita membutuhkan Yesus untuk membebaskan kita dari semua dosa-dosa itu. 2000 tahun yang lalu, firman Allah itu datang, menjelma menjadi manusia, dan taat sampai mati di atas kayu salib. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati, mengalahkan setan, dosa, dan maut. Dan kemenangannya kemudian diberikan kepada kita. Itulah keselamatan yang diberikan Yesus kepada kita, sehingga kita bisa bebas dari samudera lautan dosa. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita ini sudah terapung-apung menuju kepada kebinasaan. Namun Allah Bapa mengirimkan yang kita kenal dengan Basarnas. Saudara ya, kalau saya sebut Tuhan Yesus itu sebagai Basarnas rohani, datang untuk memberikan hidup kepada kita. Ya, jadi Tuhan Yesus Kristus itu bagaikan Basarnas secara rohani bagi kita. Kita sedang terombang-ambing menuju kematian, tetapi Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Yohanes 10 ayat 10. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Kita ini sudah mau mati, saudara, dalam lautan dosa itu tadi. Yesus datang. Aku datang supaya kamu punya hidup dan punya dalam segala kelimpahan. Aku datang untuk menghapuskan dosa-dosamu. Aku datang untuk melepaskan engkau dari belenggu setan. Aku datang untuk mematahkan maut yang mengikat hidupmu, supaya kamu hidup, kata Tuhan Yesus. Apakah juru selamat atau Basarnas rohani hanya Tuhan Yesus Kristus saja? Alkitab dengan jelas menjawab, ya Bapak Ibu Saudara. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Seperti Louis Jordan tadi. Dia membutuhkan pihak luar untuk datang dan menyelamatkan dirinya. Saudara, sama dengan kita. Harus ada pihak luar, yaitu sosok yang tidak berdosa sama sekali, untuk menyelamatkan kita. Dan itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Sementara orang-orang suci, orang-orang saleh, orang-orang yang dipuja oleh manusia sebagai orang-orang yang bisa membawa kepada surga, itu semua orang berdosa semua, saudara, dan tidak mungkin mendatangkan keselamatan bagi kita. Hanya Tuhan Yesus saja yang tidak berdosa. Oleh sebab itu, hanya Yesus saja yang bisa menyelamatkan kita dari lautan dosa itu tadi. Yohanes 14 ayat 6. Tuhan Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Yesus hanyalah satu-satunya saja. Sekarang kita lihat bukti-bukti bahwa hanya Tuhan Yesus sebagai basarnas rohani. Yang pertama, pernyataan Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Yohanes 11 ayat 25-26. Akulah kebangkitan dan hidup, kata Tuhan Yesus. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Wow, saudara. Walaupun kita mati, kita ini hidup, saudara. Yesus berkata itu dengan jelas. Kamu percaya kepadaku, kamu hidup. Kita tidak mengalami kematian kekal, saudara. Kita hidup. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Pernyataan Tuhan Yesus ini membuktikan Yesus adalah jalan keselamatan satu-satunya bagi kita. Tidak ada manusia yang berkuasa atas kematian dan kehidupan. Hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Yang kedua, dari pekerjaan Tuhan Yesus, kita melihat Yesus adalah bukti satu-satunya. Dia membangkitkan orang mati. Siapa Yesus? Sehingga orang mati pun bisa bangkit. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah firman Tuhan. Oleh sebab itu, orang yang mati bisa dibangkitkan. Angin, tofan, dan badai taat kepada Tuhan Yesus. Siapakah Tuhan Yesus? Sehingga angin, tofan, dan badai bisa taat kepadanya. Dia adalah Tuhan. Orang buta sejak dari lahir bisa melihat. Tuhan Yesus mengambil tanah, membuat bulatan, membuat biji mata itu dan menempelkannya ke dalam mata dari orang buta ini. Dan orang buta ini bisa melihat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, semuanya mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang bisa menolong kita, menyelamatkan kita dari lautan dosa itu. Yang ketiga, Bapak, Ibu, Saudara, kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian menunjukkan setan, dosa, dan maut sudah dihancurkan. Sudah dikalahkan Tuhan. Tuhan Yesus memberikan kemenangannya itu kepada kita. Wahyu 1 ayat 18. Ketika Tuhan Yesus menjumpai Yohanes di pulau Patmos. Tuhan Yesus berkata kepada Yohanes, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Saudara, tidak ada manusia yang bisa menunjukkan pekerjaan yang luar biasa ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang suci, orang-orang saleh, semuanya mati. Tulang-tulang mereka masih ada di dalam kubur mereka. Sementara Yesus bangkit dari kematian. Bapak, Ibu, Saudara, hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita dari kebinasaan, dari lautan dosa itu. Hanya Tuhan Yesus Kristus saja. Tidak heran Tuhan Yesus menjanjikan kepada kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Karena Yesus adalah satu-satunya. Hanya Dia yang menjanjikan kepada kita sebuah tempat di dalam surga untuk kita yang percaya kepadanya. Oke Pak Robi, sekarang saya tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan. Sekarang bagaimana respon saya terhadap Tuhan Yesus sebagai juru selamat, sebagai basarnas rohani? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Louis Jordan melihat kapal kargo itu lewat dan melemparkan pelampung, apa yang harus dilakukan oleh Louis Jordan pada waktu itu? Dia harus menggapai
pelampung yang dilempar oleh kapal kargo itu tadi. Dia harus menerima pelampung yang dilempar itu tadi. Sama dengan kita. Yesus bagaikan kapal kargo yang lewat dan melemparkan pelampung itu. Kita harus menerima Yesus. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, disitulah kita diselamatkan. Bagi Bapak Ibu Saudara, engkau mungkin selama ini hanyalah sebagai simpatisan saja. Mari saya mengajak kita, engkau untuk percaya kepada Tuhan Yesus saat ini dengan sungguh-sungguh. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9 berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kita yang sudah percaya, mari kita terus setia kepada Tuhan Yesus. Kita yang belum menerima Tuhan Yesus, sekarang saatnya kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Maka kita diselamatkan. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih untuk firman yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Telah lahir bagi kami Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, Engkau memberikan keselamatan kepada kami. Dan biarkanlah kami setia kepada-Mu sampai mati kami. Dan Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang pada saat ini menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan jamah mereka, Tuhan lawati mereka, dan biarkan iman mereka bertumbuh. Iman mereka bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.